Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, jangan lupa untuk diawali dengan berdoa. Perkenalkan, nama Ibu Bu Fanda. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Anak-anak, untuk matematika hari ini kita akan belajar mengenai penaksiran, perkalian, dan pembagian. Perlu diingat, jika satuannya kurang dari 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Apabila satuannya lebih dari 5, maka akan dibulatkan ke atas. Contoh, 24 dikali 13. Karena 24-4-nya di bawah 5, maka kita akan membulatkannya ke bawah menjadi 20. Dan 13 karena 3 merupakan satuan di bawah 5, kita akan membulatkannya menjadi 10. Jadi 20 dikali 10 sama dengan 200. Sama dengan perkalian, untuk taksiran pembagian, jika satuan di bawah 5 maka akan dibulatkan ke bawah, dan jika satuan di atas 5 maka akan dibulatkan ke atas. Contoh, jika harga telur 22.000 per kilo dan ibu mempunyai uang 75.000, berapa kilogram telur yang akan didapat ibu? Untuk menjawab, kita harus menuliskan yang pertama adalah harga satu telur, kemudian uang yang dimiliki ibu yaitu 75.000. Baru kita tuliskan 75.000 dibagi 22.000 per kilo. Hasilnya 3,4 kilo. Karena 4 merupakan di bawah 5, maka kita bulatkan menjadi 3 kilo. Nah, pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, hari ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf atau yang menjadi topik pembahasan dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok ini letaknya tidak selalu berada di awal paragraf, ada yang di tengah atau ada juga yang di akhir paragraf. Selanjutnya adalah gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memberikan penjelasan atau informasi-informasi tambahan dalam sebuah paragraf. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Yang pertama, yang kalian harus lakukan adalah membaca seluruh paragraf. Dibaca dari awal sampai akhir. Yang kedua, setelah kalian membaca seluruh teks paragraf, kemudian kalian simpulkan apa yang menjadi gagasan dari sebuah paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga, baru kalian tentukan mana yang menjadi kalimat utama dan mana yang menjadi kalimat penjelas. Dari situ, kalian dapat menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan penjelasnya. Contoh, energi listrik merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan sampai sekarang. Produksi dan pengantaran tenaga listrik tersebut dalam jumlah yang cukup dapat menjalankan beragam peralatan yang kita gunakan sekarang ini, seperti kulkas, TV, lampu. Kulkas digunakan untuk membuat es batu dan menjaga makanan tetap awet. Televisi digunakan sebagai sarana hiburan dan memberikan informasi teraktual dari berbagai negara. Lampu digunakan sebagai alat penerangan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas. Masih banyak manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia. Apabila tidak ada listrik, semua peralatan elektronik di rumah tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghemat penggunaan listrik. Apa gagasan pokok dan gagasan penjelas dari paragraf ini? Gagasan pokoknya adalah energi listrik merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan sampai sekarang. Gagasan penjelasnya adalah 1. Produksi dan pengantaran tenaga listrik dapat menjalankan berbagai peralatan sehari-hari seperti menggunakan kulkas, televisi, dan lampu. 2. Tanpa listrik, semua peralatan elektronik di rumah tidak akan berfungsi. Dan yang ketiga adalah kita mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan listrik. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Apa itu hak?
Hak atau yang biasa disebut dengan kepemilikan atau kepunyaan merupakan sebuah kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak adalah segala sesuatu yang diterima atau didapatkan seseorang setelah seseorang itu melakukan kewajibannya. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus. Jadi, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang berdasarkan aturan yang berlaku. Jadi, untuk mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, apa sih kewajiban kita sebagai siswa di sekolah? Kewajiban kita sebagai siswa di sekolah antara lain yaitu belajar dengan giat, merawat lingkungan sekolah, menyapu kelas atau melaksanakan piket, dan lain-lain. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan ya.